terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan 40. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah gereja yang sempurna? Adakah gereja yang tanpa cacat celah? Adakah gereja yang benar-benar ideal? Ada pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Artinya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal, dan tidak ada yang benar-benar menunjukkan bahwa gereja itu tanpa cacat celah. Betul? Oh, diam? Ya, saudara, apa yang baru kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, saya boleh katakan inilah jemaat pertama yang begitu sempurna dan ideal. Bahwa apa yang kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 47 ini, inilah jemaat ideal. Oleh sebab itu, kita akan melihat bagaimana mereka bisa menjadi jemaat yang ideal. Apa yang melatar belakangi sehingga mereka menjadi gereja impian, gereja yang sempurna, gereja yang didambakan oleh banyak orang. Oleh sebab itu, kita melihat, yaitu pertama ketika peristiwa Pentakosta. Ya. Ketika peristiwa Pentakosta, kita tahu bahwa Yesus Kristus ketika dia naik ke surga di Bukit Zaitun, di Kisah Rasul 1 ayat 8, dia memberikan janji. Ya, dia memberikan janji. Janjinya apa? Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu janji yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga kepada orang-orang yang hadir menyaksikan Yesus naik ke surga. Itu di Bukit Zaitun. Yaitu bahwa Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada murid-murid. Lalu kita melihat hal yang kedua dalam peristiwa Pentakosta, yaitu ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan di sini saudara, bahwa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk keluar dari Yerusalem. Mereka harus tinggal menantikan janji Bapa. Apa respon murid-murid? Yang kala itu mereka bukan saja ada dari Israel, melainkan mereka adalah orang-orang diaspora yang tinggal di luar Israel, yang pada waktu itu mereka sedang hadir di Bait Allah. Apa mereka tidak taat? Apa mereka pergi keluar dari Yerusalem? Tidak. Mereka meresponi janji Tuhan. Mereka meresponi janji Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di Bukit Zaitun dengan mereka melakukan gerakan doa dan pujian. Mereka menyembah Tuhan di Bukit Sion, di loteng, di lantai 2. Nanti saya akan jelaskan saudara tempat-tempat itu. Ya, saya akan jelaskan tempat-tempat itu. Mereka berdoa. Apakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan diberikan, yang akan kamu terima itu akan datang 10 hari? Tidak. Tuhan tidak pernah mengatakan kamu berdoa 10 hari, nanti Roh Kudus akan kamu terima. Tidak, saudara-saudara. Tetapi murid-murid taat, berdoa. Mereka berdoa. Dan mereka ini bukan satu komunitas yang homogen, tapi terdiri dari banyak latar belakang, suku dan bahasa. Mereka taat. Mereka berdoa, mereka tidak tahu kapan mereka berdoa. Sampai kapan? Seminggu, 10 hari, sebulan. Pokoknya mereka berdoa.
Dan di dalam doa itu mereka melakukan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika hari yang ke-10, jadilah apa yang kita sebut dengan hari Pentakosta, yaitu ada hasil janji Tuhan dinyatakan sehingga murid-murid mengalami apa yang disebut dengan dipenuhi. Luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Ini kebenaran yang tercatat di dalam Alkitab. Dan ini kebenaran yang harus kita pahami dan kita mengerti. Bahwa kalau kita mengundang hadirat Tuhan, itu bukan dalam kondisi rohani yang biasa-biasa. Tetapi harus ada satu sikap di dalam hidup kita, kerinduan yang dalam untuk kita menantikan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, ya, hari Sabtu kita mau mempraktekkan, walaupun tidak seperti jemaat mula-mula yang berdoa tanpa waktu, kita hanya memulai kok dari jam 9:30 sampai jam 4. Kita akan melihat apa yang akan terjadi di jemaat kita, apa yang terjadi dalam keluargamu, apa yang terjadi di dalam kehidupan bisnismu, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-harimu. Coba kita ambil waktu untuk menanggalkan segala kesibukan kita. Ya, puasa itu bukan soal tidak makan, tidak minum. Puasa itu bagaimana kita menggunakan waktu makan kita, menggunakan segala hal yang biasa kita lakukan untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Semakin erat dengan Tuhan. Semakin kita banyak waktu untuk kita benar-benar hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya ingin memvisualisasikan. Ya, saudara lihat kota Yerusalem, ada tempat-tempat penting. Misalnya, di mana Tuhan Yesus naik ketika dia berangkat ke surga, yaitu di Bukit Zaitun di sini, saudara. Ya. Ini janji Tuhan dinyatakan di sini, supaya murid-murid itu tidak keluar Yerusalem, karena Tuhan akan memberikan janji Bapa. Dan murid-murid taat, mereka ketika menyaksikan Yesus naik, mereka lalu pergi ke Bukit Sion. Di loteng sini saudara, di lantai 2, tempatnya masih ada, mereka berdoa dan tidak tahu kapan mereka harus berdoa. Pokoknya mereka taat, mereka berdoa. Ya, tidak gelisah. Waduh, ibadah sudah 2 jam nih. Ya, mereka tidak gelisah. Karena ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Mereka menikmati, mereka berdoa untuk mentaati janji Bapa. Benar-benar mereka alami. Setelah mereka mengalami peristiwa Pentakosta, apa yang terjadi? Tidak heran bahwa mereka menjadi jemaat impian. Mereka menjadi jemaat ideal. Mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh didambakan. Oleh karena mereka lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Jumlah mereka bertambah banyak oleh karena salah satu yang hadir di dalam peristiwa Pentakosta itu, yaitu Petrus. Yang tadinya penakut, ingat waktu Petrus ditanya oleh seorang wanita, kamu juga salah satu daripada murid? Bukan. Petrus menyangka berapa kali? 3 kali sampai ayam berkokok. Tapi begitu dia dilawat oleh Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, dia bukan lagi jadi pribadi yang penakut, tetapi dia menjadi pribadi yang pemberani. Itu bukan oleh karena Petrus hebat, tetapi itu karena Roh Kudus Tuhan. Apapun yang saat ini yang menjadi titik kelemahan Bapak Ibu serta jemaat yang dikasih Tuhan, sama seperti Petrus, dia penakut. Tetapi dia menjadi pribadi yang pemberani, dia berkhotbah kepada pimpinan-pimpinan agama, kepada banyak orang. Dan pada akhirnya 3.000 orang bertobat. Dan itulah awal mula
jemaat mula-mula ada yang diceritakan dalam firman Tuhan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saudara rindu mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus? Terjadi perubahan, terjadi transformasi. Saya tidak katakan saudara harus jadi pengkhotbah, tidak. Tetapi bagaimana Tuhan ubah sisi lemah dalam hidup saudara. Yang pada akhirnya saudara memiliki kekuatan, dan itu dikerjakan bukan oleh karena kuasa kesementaraan, tapi karena kuasa Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Selanjutnya saudara-saudara, ada 5 unsur yang nampak di dalam kehidupan jemaat pada waktu itu. Yang pertama yaitu bagaimana mereka dikatakan di sini mereka tekun belajar firman Tuhan. Mereka tidak usah disuruh-suruh, kamu harus baca Alkitab. Mereka tidak usah disuruh-suruh untuk mereka supaya aktif, tidak. Tetapi ada passion yang luar biasa untuk mereka tekun belajar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya ya, bagaimana passion itu kita alami, kita rindu membaca firman Tuhan setiap hari. Saya sama mantan pacar saya yang duduk di depan, 30 tahun yang lalu sedang jatuh cinta. Ya, kami sama-sama tinggal di asrama di sekolah Alkitab di Batu Malang. Itu ketat sekali, banyak hukum Tauratnya. Ya, sebelum tingkat 3 nggak boleh pacaran. Wah, aturannya ketat, nggak boleh inilah, nggak boleh ini, banyak hukum Tauratnya. Nah, biasanya nih setelah kita dapat izin boleh untuk berpacaran, ya, akhirnya kita ketemu. Waktu kita ketemu, saya seringkali menjemput mantan pacar saya ke asrama putri. Lalu kita diberi waktu untuk bicara. Ngomong saja, pacaran saja nggak boleh sembarangan. Nggak boleh di mall, nggak boleh di kafe, ya, nggak boleh di morning bakery, nggak boleh. Cuma harus bertemuan di rumah dosen, rumah staf. Ada CCTV-nya langsung, saudara. Jadi kita nggak bisa macam-macam, itu pun dibatasi. Ya, akhirnya saya antar istri saya ke asrama. Cukup 1,5 jam? Tidak, pengen cepat-cepat hari Sabtu. Supaya bisa bertemu lagi dengan pacar saya. Nah, kira-kira seperti itulah murid Tuhan. Ketika mereka rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Seperti sedang jatuh cinta. Kalau tidak baca Alkitab, tidak baca firman Tuhan, sepertinya apa tuh? Tidak ada passion seperti itu. Apakah saudara merasakan itu di dalam kehidupan pribadi saat ini? Ya, kita rindu untuk baca firman Tuhan seperti waktu kita pacaran. Yang punya pengalaman suami istri pasti senyum-senyum, ya, karena teringat peristiwa itu. Itu mereka bertekun belajar firman Tuhan. Secara pribadi, secara kelompok kita ada sekarang KKA. Ya, disitulah kita belajar firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Khotbah-khotbah yang disampaikan setiap minggu, kalau belum mengerti, kita ikut di KKA untuk kita bisa makin paham. Tekun dalam belajar firman Tuhan. Itu tanda yang pertama orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda yang kedua, saudara-saudara, mereka tidak hanya bertekun di dalam membaca firman Tuhan, tetapi dikatakan mereka juga dikatakan bertekun dalam persekutuan. Kalau tidak bersekutu rasanya tidak enak, saudara. Ya, persekutuan ini penting di dalam kehidupan komunitas kita. Karena tanpa persekutuan kita seperti bara api. Saudara, kalau ada bara api,
ada 24 balok atau kayu dikumpulkan. Ketika bara api itu menyala 20-nya, lalu satu bara api itu dibawa keluar, mana yang padam? Mana yang padam? Yang satu, yang 19 masih tetap menyala. Karena ada dalam komunitas, ada dalam persekutuan. Sama seperti hidup saudara. Ketika saudara meninggalkan pertemuan-pertemuan, saudara meninggalkan komunitas persekutuan, saudara akan padam. Akan padam sendiri. Tapi kalau saudara tetap ada dalam satu komunitas, saudara ada dalam persekutuan seperti bara api terus menyala. Ya. Masalah sehebat apapun yang kita sedang alami dalam kehidupan kita. Baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, ataupun masalah yang lain yang sulit kita bisa hadapi ketika saudara ada di dalam persekutuan, saudara akan tetap kuat. Tetapi kalau saudara keluar dari persekutuan seperti bara api dibawa keluar, saudara akan padam. Begitu ada masalah, cepat-cepat pergi ke Alfamart, Indomart, cari baygon rasa strawberry. Tapi tidak ada di sini. Tapi ada di sana sini. Ya. Karena kita lemah, kita sendiri. Tapi kalau kita ada dalam persekutuan, kita saling menguatkan. Bukan saling menggosip. Ya. Bukan saling menggosip, tapi saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendukung, encourage. Seperti itu. Makanya jemaat mula-mula luar biasa, saudara. Mereka rindu untuk bersekutu, mereka bertekun dalam persekutuan. Kalau mereka tidak bersekutu rasanya ada yang kurang, saudara. Itu tanda yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Selalu ingin bersekutu bersama-sama orang percaya dan beriman. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Lalu yang ketiga, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, yang ketiga di sini yaitu mereka tekun berdoa bersama-sama. Mereka tekun berdoa bersama-sama, bukan seperti kita berdoa malam, aminnya besok pagi alias ketiduran. Tapi nggak ada di sini ya, pasti saudara berdoa. Tapi saya lihat banyak yang senyum-senyum, itu berarti pengalaman pribadi. Ya. Berdoa, iya Pak saya sudah berdoa. Ya berdoa makan pagi, makan siang, makan malam. Berdoa, ambil waktu. Mari kita memulai untuk kita menggairahkan hidup kita. Untuk kita bersama-sama seperti jemaat mula-mula untuk berdoa. Ada satu gereja besar di Inggris, tepatnya di London. Gereja ini menjadi tempat untuk studi banding. Dipimpin oleh hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Spurgeon. Banyak orang datang ke gereja itu, melihat apa rahasianya gereja ini begitu diberkati, begitu luar biasa, begitu banyak orang hadir. Ya, ternyata waktu rombongan dibawa masuk ke ruang khusus di bawah gereja, dilihat di situ. Ada banyak orang sedang berlutut di atas kursi, ya, dan begitu kusuk. Lalu orang yang hadir tanya kepada Spurgeon, siapa mereka? Spurgeon jawab dengan ringan, itu mereka dapur penghangat gereja. Gereja tanpa ada doa-doa kering, saudara. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ini, kalau tidak ada topangan doa, apa yang disampaikan kering. Tapi kalau kita mulai menciptakan atmosfer dan kehidupan doa, maka kita merasakan ibadah 2 jam itu sepertinya cepat. Tapi kalau suasana ibadah kita kering, tidak ada urapan, kuasa Roh Kudus, kapan dia selesai? Kapan nih firman Tuhan selesai ini? Ya, mau cepat-cepat pulang, begitu amin langsung pulang seperti pulang dari bioskop, saudara.
Tapi itu bukan di jemaat GCA Tesalonika. Ya, tapi ada di sana sini, saudara. Ya, amin. Jangan amin. Jangan amin. Ya, no way. Nih, ya, tidak ada di sini. Kita mau memulai gerakan doa. Yang tepuk tangan keras Pak Jody saja. Ayo kita mulai gerakan doa. Ya. Supaya terjadi banyak hal di dalam gereja kita. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Dan itu dimulai dari diri kita. Bukan dari tetangga kita, bukan dari orang lain, tapi dari diri kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang dipenuhi Roh Kudus yaitu mereka bersatu, unity. Tidak saling bertengkar, tidak saling berkonflik. Ciri yang keempat, kita unity, bersatu. Kita memang berbeda latar belakang, kita berbeda, tapi kita diminta untuk unity, bersatu. Amin. Ya, itu yang keempat. Dan tanda yang kelima, yang terakhir, dikatakan di sini mereka bersaksi, melayani. Dikatakan bahwa jumlah mereka semakin banyak dan mereka disukai banyak orang. Ya, mereka disukai banyak orang karena kesaksian hidup mereka, karena mereka bisa menunjukkan karakter yang baik, integritas yang baik, sehingga tidak waktu hanya di ibadah saja kita mengatakan haleluya. Kita pun, oh Bapak kakinya ada di atas saya. Tapi begitu keluar gereja, sudah haleluya. Lupa firman Tuhan, lupa tadi apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan. Bersaksi, bisa bersaksi di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia kerja, atau kita bersaksi kepada banyak orang yang belum mengenal dan percaya kepada Kristus. Pokoknya kita bersaksi. Saudara, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, gereja yang dinamis, di mana anggotanya itu tidak pusing dengan urusan-urusan diri sendiri. Mereka sudah selesai dengan diri sendiri, sehingga yang mereka pikirkan bagaimana mereka memuliakan Tuhan. Mereka bersaksi. Jadi kalau kita masih belum selesai dengan diri sendiri, wah sudah ya. Kalau gosipin orang, ngomongin orang lebih semangat daripada pengkhotbah berkhotbah. Tetapi kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita diarahkan untuk memuliakan Tuhan dengan kita bersaksi. Saya rindu bahwa setiap keluarga membawa satu jiwa buat Tuhan. Amin. Pemaksaan bahwa tidak, saya melihat hal yang baik. Kakak Abengkong, Kakak Atiban, ada keluarga yang membawa anggota keluarganya yang belum di dalam Tuhan. Bahwa setiap keluarga, kita kan sudah diisi dalam bulan keluarga. Bagaimana kita berfungsi, kita membawa satu jiwa untuk Tuhan Yesus sebagai kado Natal. Amin. Pak Jody lagi yang paling keras. Ya, amin. Tuhan tidak butuh uangmu, Tuhan tidak butuh kekayaanmu, Tuhan tidak butuh kehebatanmu. Tuhan rindu saudara membawa kado Tuhan Yesus, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang. Mujizat yang terbesar, saudara-saudara. Mujizat yang terbesar. Bukan orang sakit lumpuh disembuhkan. Bukan orang kerasukan bisa dibebaskan dari roh jahat. Bukan saudara yang tadinya terlilit hutang, lalu saudara bisa akhirnya menjadi orang yang berhasil. Itu bagus, saudara. Memang dikatakan
kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kamu dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Bukan hanya sakit penyakit yang disembuhkan, bukan hanya roh jahat yang bisa saudara usir, tetapi mujizat yang terbesar, yaitu ketika orang yang hidup di dalam kegelapan, yang belum mengalami karya keselamatan, dibawa kepada terang yang ajaib oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang Tuhan rindukan. Oleh sebab itu Natal tahun ini masih ada bulan Oktober, November, Desember, kita mau bawa kado buat Tuhan. Apa? Jiwa-jiwa yang terhilang dari keluarga kita. Kita aminin ya. Ada yang karena belum biasa. Tuhan bisa melakukan lebih besar apa yang engkau pikirkan. Asal ada kerinduan di hati kita untuk kita bersaksi memuliakan Tuhan. Tuhan akan bawa jiwa-jiwa mulai dari Yerusalem, yaitu keluarga saudara dulu, yang masih belum jelas imannya. Lalu keluar ke Yudea, lalu keluar ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Wah berat Pak Wasis, berat. Saya katakan tidak berat. Asal ada hati untuk kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mengapa? Mengapa mereka bisa melakukan 5 hal? Baik itu dikatakan seperti yang pertama, mereka bertekun dalam belajar firman Tuhan, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka berdoa, mereka unity, dan mereka bersaksi. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, bahwa mereka telah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka telah percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga mereka sungguh-sungguh ya sudah mengenal Yesus. Mereka menjadi murid Yesus. Lalu yang kedua, karena mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Salah satu orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, lebih banyak menceritakan kebaikan, kasih Tuhan, perbuatan besar Tuhan, daripada ngomongin orang, kekurangan orang, ya, jelek-jelekin orang, itu belum selesai dengan diri sendiri. Kalau kita masih banyak orientasi, saya mudah untuk mengetahui orang itu dewasa rohani atau tidak, mudah, saudara. Dengar saja doanya. Ya. Kalau doanya banyak minta, banyak memohon, saya katakan itu belum dewasa. Tidak salah kita meminta, tidak salah kita memohon. Tapi kalau kita berdoa untuk mengasihi pekerjaan Tuhan, kita berdoa untuk mengasihi jiwa-jiwa, nah ini dia doanya nih. Ini dewasa rohani. Begitu pula kalau saudara banyak ngomongin orang, saudara tembak orang lain 1, 3 ke kita. Ya, hati-hati. Itu yang membuat banyak jemaat Tuhan mundur oleh karena tidak tahan untuk masuk dalam persekutuan. Apa? Gak ada bedanya. Orang Kristen persekutuan, gak ada bedanya. Oh tidak, saudara. Kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Ya, kita harus membangun, kita harus saling mengasihi, kita harus unity. Seperti jemaat mula-mula. Kenapa? Karena kita sudah punya Yesus Kristus, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dan yang terakhir, kita satu hati, satu roh, satu jiwa. Jangan hanya pujiannya saja satu, jangan hanya Alkitabnya saja satu, jangan hanya gerejanya saja satu, tapi hatinya tidak satu. Makanya doa Tuhan Yesus yang belum dijawab, saya katakan, doa Tuhan Yesus yang belum dijawab. Saya ulangin, itu yang pertama untuk bangku yang pertama. Yang kedua untuk bangku yang ketiga. Doa Tuhan Yesus yang belum dijawab, ini untuk bangku yang terakhir. Yaitu seperti Yohanes 17, supaya mereka satu.
Itu yang belum dijawab. Gereja muda pecah, kecewa dengan pemimpin. Buat gereja baru, bawa jemaat, itu anak-anak. Ya, kita harus menjadi jemaat dewasa yang sehat. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kita mau bertekad, belajar dari jemaat mula-mula. Amin. Ya mungkin Pak, tahun ini kita tidak bisa 100%. Oke lah 50% itu bagus. Tapi kita terus dibawa ke arah situ. Ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Ada dua hal yang terjadi. Yaitu dikatakan bahwa gereja sehat karena terjadi pertumbuhan secara kualitas. Artinya pertumbuhan secara kualitas bahwa jemaat memiliki pemahaman Alkitab, ya, pemahaman Alkitab yang semakin dalam. Yang kedua, dikatakan bahwa mereka di sini sungguh-sungguh ya mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Mereka bertekun dalam doa. Dan yang ketiga yaitu dikatakan di sini bahwa mereka roh mereka menyala-nyala. Itu pertumbuhan secara kualitas. Lalu bagaimana pertumbuhan secara kuantitas? Pertumbuhan secara kuantitas yaitu mereka bertambah banyak. Oleh karena mereka seperti dikatakan dalam Roma, mereka mengalami metamorfosa. Mereka seperti kupu-kupu yang nampak indah. Tidak seperti ulat. Kalau ulat dijauhi oleh orang. Tapi kita seperti kupu-kupu yang membuat daya tarik. Orang datang ke sini tertarik dengan gereja kita oleh karena kita seperti kupu-kupu yang indah, tidak seperti ulat. Dan dikatakan di sini secara kuantitas juga bahwa kuat secara finansial. Kuat secara finansial buat apa? Mendukung pekerjaan Tuhan, pekerjaan misi. Kita tidak hanya memikirkan kepentingan gereja kita. Ya bersyukur, ya ada anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, membantu melihat orang tua yang tidak bisa naik ke atas, ada fasilitas lift. Itu luar biasa. Oleh sebab itu mari kita masing-masing pada kesempatan pagi hari ini untuk kita belajar dari jemaat mula-mula. Kiranya Tuhan memberkati kita.